Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satya Sari Sultan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sejarah persamaan diferensial. Berbicara tentang persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orden. Jadi persamaan diferensial ini persamaan matematika yang melibatkan fungsi yang lebih dari satu variabel. Lalu di sini kita belajar tentang sejarah persamaan diferensial. Tujuan dari kita mempelajari sejarah persamaan diferensial adalah agar kita mengetahui asal mula dari persamaan diferensial itu sendiri. Karena kalau berbicara tentang sejarah berarti berbicara tentang masa lalu. Jadi dengan adanya sejarah persamaan diferensial maka kita bisa mengetahui kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada zaman itu dan tokoh-tokoh siapa saja yang pernah meneliti tentang persamaan diferensial. Oke, kita langsung saja pada sejarah persamaan diferensialnya. Persamaan diferensial dimulai setelah penemuan kalkulus dan integral oleh Newton dan Leibniz. Pada tahun 1671 terbit sebuah karyanya yang berjudul Methodus Fluxionium et Sertorium Infinitarum. Dalam karya ini Isaac Newton menuliskan 3 macam persamaan diferensial. Persamaan yang pertama, dy per dx sama dengan fx. Persamaan yang kedua, dy per dx sama dengan fx kali y, dan persamaan yang ketiga, x1 kali dy per dx1 tambah x2 dikali dengan dy per dx2 sama dengan y. Jadi, persamaan diferensial ini ketika akan diteliti, sebelum diteliti itu sudah ditemukan persamaan kalkulus dan integral oleh Newton dan Leibniz. Lalu Newton menerbitkan sebuah karyanya yang di dalamnya terdapat 3 macam persamaan diferensial. 3 macam persamaan diferensial yaitu yang ini, dan yang ini. Lalu pada tahun 1676 Newton menyelesaikan sebuah persamaan diferensial dengan menggunakan deret Cahiga. 11 tahun setelah penemuannya tentang bentuk fungsional dari kalkulus diferensial. Newton tidak mempublikasikan hal tersebut sampai dengan tahun 1693 pada saat Leibniz menghasilkan rumusan persamaan diferensial yang pertama. Jadi setelah Newton mengeluarkan karyanya, lalu Isaac Newton kembali menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan deret Cahiga yang penemuannya itu tidak dipublikasikan sampai dengan tahun 1693 pada saat Leibniz menghasilkan rumusan persamaan diferensialnya yang pertama. Selanjutnya, perkembangan persamaan diferensial sangat pesat dalam tahun-tahun berikutnya. Dalam tahun 1694 sampai 1697, John Bernoulli menjelaskan metode pemisahan variabel dan membuktikan bahwa persamaan diferensial homogen orde 1 dapat direduksi menjadi bentuk persamaan diferensial dengan variabel yang dapat dipisahkan. Dalam penelitiannya ini, Bernoulli menggunakan metode terhadap persoalan-persoalan trajektori ortogonal. Lalu John Bernoulli dan saudaranya Jacob Bernoulli yang menemukan persamaan diferensial Bernoulli berhasil menyederhanakan sejumlah besar persamaan diferensial menjadi bentuk yang lebih sederhana yang dapat mereka selesaikan dalam bentuk y aksin tambah px kali y sama dengan gx kali y pangkat 2, y pangkat n. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial Bernoulli. Oke, kita lanjut. Selain ditemukannya persamaan diferensial Bernoulli, ada juga ditemukannya faktor integrasi yang ditemukan secara terpisah oleh Euler pada tahun 1734 dan Fontaine dan Clairaut melalui beberapa pengkajian yang mereka lakukan terhadap penemuan Leibniz. Penyelesaian tunggal yang diperkenalkan oleh Leibniz pada tahun 1694 dan Brock-Taylor pada tahun 1715 secara umum berkaitan dengan nama Clairaut pada tahun 1734. Interpretasi geometris ditemukan oleh Lagrange pada tahun 1774, namun teori dalam bentuk diferensial tidak dijelaskan sampai tahun 1872 ketika Cayley dan MJM Hill pada tahun 1888 merumuskan diferensial geometri.
Jadi selain ditemukannya faktor integrasi, di sini juga ditemukan interpretasi geometris oleh Langre ketika Kangley dan MJIR merumuskan diferensial geometri. Lalu, metode pertama yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde kedua atau yang lebih tinggi dengan koefisien konstan ditemukan oleh Euler. Jadi selain Euler menemukan faktor integrasi, di sini Euler juga menyelesaikan persamaan diferensial orde kedua yang lebih tinggi dengan koefisien konstan. Lalu D'Alembert merumuskan penyelesaian persamaan diferensial untuk kasus di mana persamaan bantuan mempunyai akar-akar yang sama. Beberapa metode simbolis untuk menentukan integral khusus belum dapat dijelaskan sampai sekitar 100 tahun kemudian setelah Lobato pada tahun 1837 dan Boole pada tahun 859 merumuskan hal tersebut. Persamaan diferensial parsial diketahui pertama kali muncul dalam persoalan getaran pada tali persamaan ini, merupakan persamaan diferensial orde kedua yang telah dibicarakan oleh Euler dan Alembert. Jadi di sini Euler dan Alembert juga membicarakan tentang persamaan diferensial pada tahun 1747, lalu Langre menyempurnakan penyelesaian dari persamaan tersebut, kemudian menggunakannya juga untuk menelaah persamaan diferensial orde pertama dalam tahun 1772 dan 1785. Langrange berhasil merumuskan bentuk integral dari persamaan diferensial linear dan mengklasifikasikannya bentuk-bentuk integral yang berbeda jika persamaan diferensialnya tidak linear. Lanjut, teori-teori yang berhubungan dengan persamaan diferensial belum berhenti sampai di situ. Perkembangan selanjutnya masih terus diupayakan oleh Quisel pada tahun 1892 dan Hill pada 1917. Metode lain yang diterapkan untuk menjelaskan persamaan diferensial parsial orde pertama diberikan oleh Karpit pada tahun 1784 dan Jacobi pada tahun 1836. Penelaahan yang paling penting untuk persamaan dengan orde yang lebih tinggi dilakukan oleh Laplace pada tahun 1773, Monge pada tahun 1784, Ampere pada tahun 1814, dan Dorbux pada tahun 1870. Beranjak dari situ, sejak tahun 1800-an, subjek persamaan diferensial dalam konteks aslinya secara matematis yaitu penyelesaian dalam bentuk yang hanya mengandung sejumlah berhingga fungsi atau integral, yang mengandung sejumlah integral yang diketahui kurang lebih sama dengan yang kita jumpai sampai abad ini. Meskipun pada awalnya para ahli berharap dalam menyelesaikan semua permasalahan diferensial dengan cara tersebut, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil, sama seperti para ahli matematika terdahulu yang tidak berhasil menyelesaikan persamaan aljabar orde kelima atau yang lebih tinggi. Jadi pada tahun 1800 ini mereka sudah meneliti dalam orde yang lebih tinggi, tetapi tidak berhasil, sama saja dengan para ahli yang pernah meneliti tentang persamaan aljabar umum. Lanjut, tujuan tersebut telah mengalami perubahan menjadi teori fungsi. Pada tahun 1823, Cauchy membuktikan bahwa deret hingga yang didapatkan dari sebuah persamaan diferensial merupakan suatu deret yang konvergen sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk sebuah fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Lalu, di sini pertanyaannya mengenai konvergensi. Atau Cauchy adalah ahli matematika yang melakukan pengujian pertama sebagian besar mewarnai semua penyelidikan Cauchy selama periode kedua pengkajian persamaan diferensial. Sayang sekali hasil penelitian Cauchy menjadi sangat abstrak dan susah dimengerti oleh para mahasiswa. Dalam periode pertama, persamaan diferensial tidak hanya lebih sederhana bentuknya, tapi juga rumusannya sangat serta berkaitan dengan mekanika dan fisika, yang sebenarnya merupakan titik tolak munculnya persamaan diferensial itu sendiri. Jadi di sini Cauchy juga meneliti tentang persamaan diferensial, tetapi persamaan tersebut sangat abstrak dan susah dimengerti oleh mahasiswa. Lalu Fourier juga mempublikasikan kerjanya mengenai aliran panas dalam teori analisis panas yang dimana didasarkan pemikirannya pada hukum pendinginan Newton, yaitu aliran panas antara dua molekul berdekatan berbanding lurus dengan perbedaan temperatur. Termasuk dalam buku ini adalah proposal Fourier mengenai
pemanasan persamaan panas untuk difusi panas konduktif. Persamaan diferensial ini sekarang dipelajari oleh siswa fisika matematika. Jadi, karena sudah saya jelaskan tadi, Kafu meneliti tentang persamaan diferensial, tetapi persamaannya itu sangat abstrak dan susah dimengerti. Lalu Fourier mempublikasikan persamaannya, sampai sekarang persamaan itu sudah dipelajari oleh siswa fisika matematika. Ya, mungkin itu saja hasil materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.